ditanya Pak Putih, apa kira-kira temanya? Udahlah, Singapura lebih Pancasila daripada Indonesia, gitu aja. Nah, sekarang kan begini. Ya tadi yang pidato yang Pak Paul sampaikan tadi itu kan pidato tuh udah lama sekali tuh disampaikan itu. Nah, jadi begini ya, ketololannya si Somad ini, Egy Sujana, sama Anwar Abbas, wakil ketua MUI itu, ya, kita kan sudah lihat, Singapura itu, dia kan suatu negara yang berdaulat. Dia punya aturan main sendiri. Dia punya paradigma sendiri. Ya. Dan dia punya Internal Security Act. Dia punya badan yang mengatur masalah keamanan nasional. Ya, dan mereka itu paling tertib loh, paling tertib. Orang Indonesia, ya di Indonesia nggak mau antri kan, buang sampah sembarangan. Begitu sampai di sana, terpaksa dia antri karena paradigmanya memang demikian. Tidak boleh buang sampah sembarangan, memang paradigmanya demikian. Tetapi Indonesia kan harus paham. Itu tadi kan dibilang Bijili itu kan dia bilang apa? Ya orang tidak paham dengan Singapura. Nah, dia di sana dibilang multi ras. Oh, multi. Di sana juga masih ada turunan Portugis kok. Ada kampung Portugis loh di sana. Ya, ada orang Melayu. Ada China, ada India. Lalu giliran presidennya aja udah digilir kan, India. Kemudian sekarang dipimpin oleh seorang wanita lagi, wanita Melayu, Muslim lagi. Jadi kalau kita bilang siapa yang lebih Pancasila, mereka atau kita? Nah, dia punya juga kalau nggak salah 5 rukun negara atau apalah. Malaysia punya 5 rukun negara, dia juga punya kalau nggak salah. Tapi saya lupa dulu. Pernah saya ditayangkan itu ketika saya berkunjung ke Singapura. Ada 5 itu. Aturan paradigmanya juga. Sama dengan kita Pancasila. Cuman beda isinya. Nah, kita kan kemarin saya sudah sampaikan ya. Bahwa Singapura itu satu kota, satu negara yang namanya Singapura. Ya kan? Pulaunya juga lebih kecil dari Bali loh. Bali lebih gede dari Singapura. Bagaimana kalau keamanan nggak bisa tidak didesain sedemikian rupa tata ruang keamanannya. Indonesia nggak punya tata ruang keamanan. Mereka punya yang tata ruang keamanan itu. Mereka atur keamanan itu, mulai keamanan negara, keamanan manusia, keamanan komunitas. Karena apa? Center of gravity-nya Singapura itu adalah jasa. Mereka hidup dari jasa. Hati-hati loh. Makanya kalau latihan-latihan multinasional ya, di mana saya kalau di Thailand jadi wakil komandan Panglima, wakil Panglima ya. Saya di Thailand itu wakil Panglima loh, kalau lagi latihan. Kalau di Indonesia saya nggak boleh jadi Panglima. Nah, waktu di Mongolia juga saya kepala staf, itu selalu saya mengambil perwira Singapura itu adalah staf logistik. Oh jago dia kalau bicara logistik. Nah dia nggak mau tercemar. Ya harusnya si Somad ini nama ini memang berpengaruh ya. Dulu kan apa sih arti sebuah nama? Namanya aja Somad. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Med itu apa? Gila kan? Iya. So gila. Itulah. Jadi memang dia orang gila kok. Saya waspada ini orang ya. Dikiranya kita nggak menyelidiki dia. Dari matanya itu aja ketahuan kok. Ini orang penjilat, pembual. Memang dia pintar bikin orang ketawa. Yang bodohnya ketawa itu mau dipengaruhi sama dia, dimotivasi sama dia, diinspirasi sama dia. Sekarang contoh ya, coba dia apa ngomong? Saya kan ngomong salib itu ada jinnya. Ya, saya ngomongkan di komunitas. Dia nggak tahu ini kalau dia memang betul-betul profesor, doktor, ya peluru itu nggak tembus dinding yang kita mungkinlah dinding rumahnya Pak Paul sekarang ditembak sama peluru tembus nggak tembus. Tapi dengan informasi, dengan kemampuan elektronika ini tembus nggak sampai ke kamar-kamar kita tembus kok. Dia omongin dia
Oh, saya kan ngomong di komunitas saya. Saya ngomong kan menjawab pertanyaan. Ini profesor goblok, dia nggak ngerti sekarang kemajuan teknologi. Zaman dulu aja dinding bisa mendengar kok. Jadi di mana ilmu dia ya? Saya nggak ngerti juga itu. Katanya profesor, dokter hau-hau lah kalau orang Medan bilang. Nah, seharusnya dia berterima kasih sama Singapura. Dia ditolak. Kenapa? Karena dia selama ini, ya coba lihat ya, kalau kita berpikir intelijen, saya selalu ngomong apa? What was? Apa yang sudah terjadi di masa lalu? What is going on? What next? Dan satu lagi, what if? Sekarang, seandainya si Somad masuk di Singapura, ya dia dibunuh sama orang yang tidak suka sama dia, apa yang akan terjadi buat Singapura? Apa yang terjadi buat Indonesia? Nah, kalau dia diusir, dicekal, tidak boleh masuk, keuntungan bagi Singapura juga banyak. Keuntungan bagi Indonesia juga banyak. Bayangkan ya, dia selama ini, coba lihat, khotbahnya kayak dakwanya kayak yang di mana-mana. Dia selalu, kalau di dalam bahasa intelijen, itu ada 3. Pertama itu adversary. Yang kedua dia itu threat. Ya, yang ketiga musuh, enemy. Dia sekarang, Egy Sujana dan CS-nya itu selalu menciptakan apa? Tindakan-tindakan bermusuhan. Adversary. Dan dari situ menimbulkan ancaman. Bukankah dia bisa ditargetkan sebagai musuh? Oh bisa. Ingat, kalau ada katakan saudara kita yang dari Hindu militan, ya, yang dia selalu dibilang kafir-kafir dan sebagainya. Oh, sampai dibilang, oh kita Indonesia ketuhanan yang Maha Esa itu cuma Allah. Oh, kalau Hindu Trimurti. Kalau Kristen, Katolik atau Nasrani Trinitas. Buddha nggak jelas. Itu komentar dia coba. Apakah itu tidak tindakan bermusuhan? Saya mau tanya. Itu profesor, dokter itu namanya adversary. Kalau di bahasa intelijen kita. Nah, coba cek lagi ya. Dia sudah ditolak berkali-kali kan. Di beberapa negara dia ditolak. Itu kan indikasi. What was yang sudah terjadi. Lalu lucunya, dia bukan hanya ditolak di negara lain. Di luar negeri. Di negara sendiri pun dia ditolak kok. Di Bali dia ditolak nggak? Ditolak. Jadi nggak usah sok-sokan lah dia. Siapa sih Somad itu? Hah? Udah menetes nggak darahnya buat memperjuangkan negara ini? Mulutnya aja yang komat kami. Jadi dia harusnya berterima kasih sama Singapura. Ya, berterima kasih dia ditolak. Kalau seandainya dia dibunuh di sana, terus mau jadi apa? Ada nggak kira-kira peranggapan ya, asumsi? Belum menjadi fakta. What if? Jika terjadi terus bagaimana? Oh, Singapura nggak mau ngambil resiko keputusan kemarin. Sekarang Singapura mengambil keputusan, yuk ditolak. Resikonya apa buat Singapura? Apa konsekuensinya buat Singapura? Nah, disinilah kelemahan kita. Karena itu hak negara yang berdaulat. Mau dia tidak terima orang, persetan. Nah, seandainya si Somad ini merasa orang VIP, ya, dia merasa paling hebat, sudah terkenal di publik ini, yang dijunjung tinggi sama orang-orang tertentu itu, dia lapor dong sama kedutaan. Saya aja jenderal kalau mau berkunjung ke sana, bawa rombongan saya itu, ya, bawa para jenderal, karena dulu saya sekretaris ya, saya bawa para jenderal, panglima TNI apa segala macam ke sana dengan rombongan. Kita udah lapor dulu, udah beritahu, pakai pesawat apa, terbang jam berapa. Bahkan kedutaan itu menjamu kita lagi kalau makan malam khusus. Ya, kita menerima informasi seperti apa. Jadi ya sok-sokan, katanya berlibur, katanya negara kafir, haram katanya mengunjungi apa tempat-tempat kafir. Kok dia datang ke sana? Karena udah diwaspadai, karena ada tindakan-tindakan provokasi bermusuhan yang bisa menjadi apa? Ancaman. Ancaman itu bisa timbul setiap saat loh.
Jangan kita bilang, oh ini ancaman, oh gara-gara Arab Spring. Itu hanya gara-gara satu orang kan, Arab Spring. Halo? Arab Spring itu gara-gara satu orang. Ya kalau nggak salah di Tunisia, dia bakar tubuhnya gara-gara ditekan-tekan pajak. Akhirnya dia bakar tubuhnya, geger. Berapa pemimpin negara di Arab sana bertumbangan satu persatu. Termasuk siapa? Hosni Mubarak. Bayangkan. Nah itu harusnya si Ustaz Somad berterima kasih. Dan ini jadi pelajaran bagi siapa? Bagi mereka-mereka itu. Ya, geng-gengnya itu. Kita ini mana? Coba Singapura itu ya, lebih Pancasila dia. Lebih dulu tadi lihat ya, pidatonya Lin Sirleong itu sudah berapa tahun yang lalu kalau nggak salah saya dengar itu. Artinya apa? Dia sudah memperingatkan kan? Seorang Perdana Menteri sudah memperingatkan. Ya, bukan hanya pendakwa pengkhotbah atau dari ulama-ulama dari Muslim saja tidak boleh berdakwah di sana. Yang dari agama lain juga kalau nggak boleh kok. Jadi memang dia itu coba-coba atau apa? Jangan bilang oh saya ini kan berliburan. Iya. Jangan-jangan juga kalau kita berpikirnya peranggapan saya, dia mungkin coba-coba kan gitu. Nah ini sekarang dibela-bela lah. Singapura nggak suka, berarti Singapura membenci agama Islam. Oh dari mana? Lihat ya, saya ke Singapura itu bukan baru satu kali. Mungkin ratusan kali saya ke sana. Setiap meeting saya lihat. Kadang-kadang hari-hari itu, loh ini hari Natal, ya, bulan-bulan Desember. Semua kota Singapura itu dihiasi dengan pohon Natal. Ketika hari raya Idul Fitri, semua Singapura itu dihiasi dengan apa? Dengan ketupat-ketupat. Hari Diwali, Hindu juga demikian. Aksesorisnya Hindu itu ditunjukkan di sana. Mana yang lebih Pancasila? Kalau di sini enggak. Ada Sinterklas haram. Semua haram-haram. Mulutnya si Somad itu yang haram sebenarnya. Yang keluar dari mulutnya itu yang haram. Kan itu yang keluar dari mulutnya. Hati-hati loh. Ide itu keluar dari kata. Setelah ada ide di otaknya dikeluarkan melalui kata. Pernyataan-pernyataan. Tapi betapa bodohnya dia. Ya, betapa bodohnya dia. Emangnya dia nggak diikuti intelijen. Halo, bukan intelijen Indonesia saja. Saya kira intelijen asing juga mengikuti dia. Kalau tidak, ngapain ada kedutaan di Indonesia ini? Mengapai ada atan-atan itu? Coba, atasnya militer itu ada darat, laut, udara. Ya, mereka itu intelijen terbuka. Jangan heran. Nah yang begini-begini ini nggak dipahami. Karena memang sekolahnya hanya. Coba, yang kedua kalau kita lihat. Dia kan lulusan Maroko kan. Hati-hati loh. Di Maroko itu ada sekolah yang apa namanya. Yang bisa menghipnotis orang loh. Ada akademi hipnotis di sana kalau tidak salah ya. Karena ada dulu saudara saya. Dia pintar belajar hipnotis katanya dari sana. Yang begini-begini ini kita harus paham siapa sih Somad itu? Siapa Somad itu? Saya mau tanya. Jangan bicara kitab suci. Di negara ini nggak ada. Kitab suci bukan mengatur negara ya. Konstitusi yang mengatur negara ini. Mereka mencoba menggantikan konstitusi dengan kitab suci. Menggantikan Pancasila dengan khilafah. Yang begini-begini nggak bisa. Ini sebenarnya udah pengkhianat ini. Iya, kalau di negara lain sudah selesai, kepalanya udah dipenggal itu. Bukan masalah halal darahnya, enggak. Masalahnya dia mengkhianati konstitusi. Ingat ya, tidak ada kata kafir tertulis di konstitusi. Kafir menurut dia sama kafir menurut agama orang lain beda juga. Ya, kalau saya bilang dia yang kafir kok. Kalau boleh saya bilang dia kafir, boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Enak aja mengkafir-kafirkan orang. Emangnya dia saja yang bertuhan? Nah, yang kedua, paradigma di Singapura tidak ada pendidikan agama di sekolah. Tidak ada pendidikan agama di sekolah, dilarang.
Jadi negaranya bukan negara agama dia. Halo. Ya. Demokrasinya juga, demokrasi apa Singapura itu? Coba kalian pelajari. Demokrasi otoriter kok. Nanti kapan kita buka kepemimpinan Lee Kuan Yew dulu? Tangan besi kok. Tangan besi. Tetapi dia membangun. Membangun apa? Membangun Singapura. Dari nol loh dia membangun. Emangnya dia punya apa setelah pisah dari Malaysia? Setelah pisah dari Malaysia dia punya apa? Bayangkan ya, saya kalau berkunjung ke Singapura, berkunjung ke Malaysia itu ya, karena itu memang bidang saya dulu, kerjasama keamanan dan perbatasan. Ya, bukan hanya dengan Singapura, Malaysia, ya, dengan Papua Nugini, dengan Filipina, semua saya kerjakan tuh. Bayangin, berapa tahun saya di sana? 13 tahun. Jadi si Padan Digitan lepas sahabatnya, saya tahu apa penyebabnya. Nah, cuman kan para pimpinan ini kadang-kadang nggak mau ngerti. Ya. Nah, jadi begini-begini aja lah. Jadi kita melihat, karena dia bukan orang intelijen. Ya, tapi dia bilang apa kemarin? Saya ini tokoh intelektual. Waduh, intelektual dari mana kamu? Selalu membela, ya dikiranya dia benar. Dia kan selalu membela. Oh, ini kan saya bicara di komunitas saya. Bicara di komunitas saya. Masalah jihad di Palestina. Kan ini nggak benar ini orang. Ini saya heran juga ya. Kok orang kayak begini kok dibiarkan ya? Hati-hati ya. Jangan sampai bunga menjadi buah. Ini bahaya buat negara ini. Jadi dia sekarang kelihatannya bunganya berkembang kan? Hati-hati. Dari bunga menjadi buah. Kalau sudah jadi buah, udah repot. Udah repot. Makanya kalau kita mau memperjuangkan Pancasila ini nggak gampang ya. Bukan Pancasilanya, nilai-nilai Pancasilanya. Lihat komentar-komentar Egy Sujana, ya, komentar-komentar Habib Rizik, ya. Ini tentang Pancasila. Merasa Pancasila itu milik dia. Oh, ini bahasa Arab. Ini dari Arab. Das Mukio. Semua bahasa ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu bisa berbahasa apa saja. Ngawur aja dia itu. Pancasila itu ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Bahasa Hindu, bahasa Sanskerta, bahasa Batak, ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Bukankah itu waktu kejadian di mana tuh, di Babel ya? Ya kan kejadian di Babel itulah, supaya manusia ini tidak saling mengerti, diciptakan sama Tuhan bahasa bermacam-macam. Yang begini-begini katanya profesor, katanya ahli agama, ahli tuh, kayak saya kira ini si Somad ini mungkin salah makan obat itu. Itu aja dulu komentar saya lah. Kalau mau tanya, itu aja dulu Pak Paul dan Pak. Tapi kenapa nggak berani bertindak ya? Ini memang masih pertanyaan. Ini mungkin Pak Tobing lebih tahu ya. Kenapa ya Indonesia nggak berani ya? Kan itu mudah sekali kan sebetulnya kan. Kalau memang dasar niat bener ya, itu kan mudah sekali. Ya oke. Nah, Pak Tobing mau langsung jawab, apa kita lanjut dulu ke pemirsa Pak Tobing? Jadi begini, kenapa Indonesia tidak berani ya? Karena kita nggak ada undang-undang keamanan nasional. Satu, tidak punya Dewan Keamanan Nasional. Justru, ya mungkin ini udah berapa tahun kita memperjuangkan itu nggak pernah mau muncul. Yang menolak itu siapa? Ya PKS sama ante-antenya itu. Mau kita tayangkan nggak? Negara yang nggak punya undang-undang keamanan nasional cuma kita. Nah, sehingga tidak ada tindakan keras, karena kalau undang-undang keamanan itu dijalankan ya seperti Singapura itu namanya Internal Security Act ya. Internal Security itu action. Act itu kan artinya action. Kita nggak punya. Jadi orang ragu-ragu mau bertindak, takut salah. Nah, kita sudah dibelenggu sama undang-undang. Makanya dulu saya bilang, doktrin yang paling penting, undang-undang itu memperkuat. Tapi kita nggak berani. Kalau mereka sudah pikir, satu aja terjadi teroris di Singapura, sudah jebol pertahanan itu. Sebenarnya kita sudah malu ya.
Lihat sudah berapa kali teroris tidak pernah bisa kita basmi di Indonesia. Coba aja di sana, indikasinya udah hebat. Justru Singapura itu menggunakan doktrin kita yang namanya sistem pertahanan rakyat semesta itu dia gunakan untuk menghadapi teroris. Indonesia mana? Justru RT RW-nya yang melindungi teroris. Bahkan apa? Kalau perlu kawin sama anaknya kan? Lihat. Nah, Nurdin Top kemarin apa segala macam. Ya orang-orangnya kan kawin sama apa? Dilindungi lagi. Karena apa? Karena kita itu takut. Ya takut. Takut mati. Tidak takut mati, takut kehilangan jabatan. Nah ini, yang begini-beginilah saya jujur aja, satu hal yang tidak ada, kita tidak ada Undang-Undang Keamanan Nasional. Ketika dulu kita bawa ya, konsep itu kita bawa, saya bawa ke Hawaii, dibicarakan di Amerika dengan 11 negara yang belum punya Undang-Undang Keamanan Nasional. Seperti apa? Nepal yang baru jadi republik itu dia. Ya Timor Leste. Ya, beberapa negara, ada 11 negara. Kita tayangkan kita punya, ketawa mereka. Sampai sekarang juga nggak ada itu Undang-Undang Keamanan Nasional. Tidak ada Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional itu membuat pertimbangan sebagai penasihat presiden untuk menyampaikan saran masukan dan tindakan. Ya, ini keamanan nasional ini bisa terganggu. Tahu nggak keamanan nasional? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Coba kalau kita bayangkan ya. Kita bayangkan sekarang. Kalau seandainya kemarin Somad masuk ke Singapura. Dia lagi liburan. Terjadilah pembunuhan atau persekusi terhadap keluarganya. Kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Kalau saya mengambil keputusan, lebih bagus kamu nggak usah masuk ke negara saya. Paling resiko saya disalahkan. Mau disalahkan, apa negara Indonesia bisa menyalahkan Singapura kalau dia menolak? Oh, sorry aja. Nggak demikian. Dan ingat ya, Singapura itu adalah bagian negara yang punya agreement. Namanya apa? Five Power Defense Agreement. FVDA. Di situ terlibat Australia, terlibat juga Malaysia. Ya, mereka tuh intelijennya saling tukar menukar. Yang namanya intelijen, informasi. Saya kalau mau mengambil keputusan, saya harus di tangan saya dulu informasi. Dan informasi yang ada di tangan saya ketika saya mengambil keputusan, pasti kalau bahasa militernya, bahasa intelijennya A1. A1 itu taunya apa? A itu dari sumber yang benar dan diyakinkan kebenarannya. Jadi nggak sembarangan kalau dibilang Somad itu ada indikasi teroris. Ya ada kok dia menteror orang. Apa yang dia katakan di masjid itu bukan menteror. Ayo kita buktikan. Makanya Egy Sujana BNPT nggak melakukan teror. Ya belum. Nanti tapi indikasinya sudah jelas. Dia sekolah di Maroko. Apalagi? Nah makanya coba lihat. Jadi jangan kita melihat orang, aduh saya nggak ngerti ya. Sekarang ini kok nggak ada yang nggak berani tegas. Dulu zamannya Pak Beni itu ada Petrus, tau nggak? Orang-orang kayak gitu perlu di Petrus itu. Ya dulu kan itu kan termasuk kriminal juga. Dia radikalis, ya radikalis religius. Hati-hati loh. Double lagi, radikalis ideologis, khilafah. Tapi dia radikalis religius. Lihat aja komentarnya. Oh ini sunnah hadis Nabi. Terus itu aja kan yang disampaikan sama dia. Lihat komentar dia. Oh saya kan bicara di community saya. Kalau ada jemaat saya tanya, ya saya harus jawab. Betul. Tapi lupa dia ini era peperangan informasi. Kalau orang intelijen berpikir terbalik dia, ini orang ngomong begini maksudnya apa? Maksudnya apa dia ngomong seperti ini? Bagi dia benar, bagi orang lain nggak benar. Nah inilah negara kita ini, konflik paradigma. Dari kemarin sudah saya katakan, sejak awal saya masuk di Zoom ini.
konflik paradigma das-mundasku. Menurut mereka itu yang paling benar. Saya tadi ngomong sama supir saya waktu jalan pulang. Gimana menurut kau? Apakah saya tidak bertuhan? Kalau saya tidak bertuhan, kenapa saya ditolong Tuhan setiap saya dalam kesulitan? Kau sendiri kan melihat, iya Pak. Makanya jangan mengapir-ngapirkan orang. Emangnya saya nggak bertuhan? Emangnya dia saja yang punya Tuhan? Bullshit ini orang ini semua ini. Nanti dibilang, kalau dia bilang dia bertuhan, Tuhannya siapa? Tuhan kita sama. Oh enggak. Tuhan kita nggak sama, jangan disama-samakan. Ya, jadi beginilah, mengapa kita tidak berani tegas? Karena tidak ada undang keamanan. Dulu, itu makanya waktu proses pembuatan rancangan undang-undang keamanan nasional, saya punya bahannya Pak Paul. Apa mau kita tayangkan? Nah, ini tidak disetujui. Yang tidak menyetujui siapa? Yang mereka-mereka itu kan dibilang lah, oh ini undang-undang keamanan sama dengan undang-undang subversi. Dianggap undang-undang subversi. Wah, tentara ingin eksis lagi. Karena undang-undang keamanan ini yang buat tentara. Wah, kacau negara ini bikin ini. Nah, yang tidak mau siapa? Nah, ini yang perlu dicari biang keroknya. Ya, padahal, ya Lemhanas, ya waktu itu sudah berusaha membuat rancangan undang-undang keamanan nasional itu. Termasuk saya salah satu tim Pokja untuk menyusun itu. Tapi perbedaan pendapat susah menghadapi rakyat kita ini. Belum apa-apa udah demo. Akhirnya Kemenkumham nggak berani memutuskan itu. Ya, DPR juga nggak mau karena di DPR banyak juga yang menolak. Yang menolak itu bukan hanya Partai Nasional sendiri menolak. Ya, jadi mau bagaimana? Ini yang mau saya tanyakan. Ini yang harus kita tanya ke rakyat Indonesia, tanya kenapa nggak ada keamanan nasional? Siapa yang bertanggung jawab tentang keamanan nasional? Sementara tindakan mereka bebas sebebas-bebasnya. Ya, bebas berpendapat, tapi ada batasnya dong. Masa nggak ada batasnya? Sampai ke hal-hal yang sensitif boleh dibicarakan, dibebas-bebaskan, ayat dengan ayat diadu-adu. Ya, dogma dengan dogma diadu-adu, kitab suci dengan kitab suci diadu-adu. Konstitusi dengan kitab suci diadu-adu. Siapa mereka ini? Saya juga heran, sekolahnya di mana ini orang-orang ini? Ini ya, kalau mau jujur, coba dites lah. Kirim ke bagian psikologi. Ini orang gila atau nggak waras ini? Kalau saya mas, lihat aja catatan psikologi saya ada di psikiater sana, berapa kali saya di psikologi. Nah, dulu ada senior saya yang namanya Pak Joni Lumintang. Dia dia malah meminta, coba saya dites. Siapa tahu udah ada perubahan. Masih waras nggak saya? Masih sesuai nggak dengan standar psikologi yang saya terima dulu, yang saya miliki dulu ketika saya masuk Taruna menjadi perwira. Nah makanya dia tidak, dia promosi sorry tadi terputus sebentar ini, nggak tahu signalnya. Jadi kalau kita lihat, ya, mengapa kita tidak berani tegas? Pertama, dulu waktu saya debat sama Ponto apa? Undang-undang mengebiri TNI. Undang-undang mengebiri TNI. Nah, polisi, dia seolah-olah yang bertanggung jawab masalah keamanan dalam negeri, keamanan negara. Doktrin keamanan dalam negeri, operasi keamanan dalam negeri itu sudah tidak lagi populer di militer. Ya, tidak lagi populer. Nah, itu memang sudah digrogoti bagaimana menghancurkan aparat keamanan negara ini. Polisi bukan aparat keamanan negara, tidak bisa dia sendirian, nggak bisa. Mengatasi teroris di Poso saja, teroris bersenjata, sudah berapa tahun? Coba cek berapa habis. Begitu TNI turun baru, tapi diatur kan TNI tidak boleh. Nah kan lucu. Siapa yang buat ini? Ya manusia-manusia itu. Hati-hati loh. Jangan dia bilang dia partai nasionalis. Jangan-jangan dia juga
serigala berbulu domba juga di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi tadi kalau pertanyaannya mengapa kita tidak tegas, yaitu tadi karena tidak ada aturannya. Ya, aturannya itu tidak tegas gitu loh. Ada undang-undang teroris. Ya. Coba dulu sudah saya katakan ya, undang-undang itu bukan undang-undang anti teroris. Ya. Karena anti terhadap teroris itu belum tentu penanggulangan. Saya nggak suka teroris, anti saya sama teroris, tapi ada anti dan counter terorisme. Bagaimana mengcounter? Ya selama ini mereka dibiarkan aja. Itu cuma beda apa aja, beda wajah aja kok, beda pakaian. Ya, dia khotbah di mana-mana itu udah kelakuan teroris kan? Apa bedanya? Karena ada tindak-tindakan bermusuhan. Itu yang kalau di apa namanya di bahasa militer adversary. Ya, tapi adversary ini bisa menjadi ancaman. Ancaman bisa menjadi musuh. Tolong dibedakan. Adversary, threat, and enemy. Kalau sudah enemy, itu musuh. Harus dihabisin. Itu kalau di militer. Nggak ada cerita. Tapi kita kan sudah tidak belajar lagi seperti itu. Contoh. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Betul nggak? Justru mereka teroris menggunakan itu. Mereka ini yang menggunakan itu. Mana TNI sekarang udah nggak bisa apa-apa. Sudah dibonsai satu persatu. Dipidana, dikerangkeng. Itu jawaban saya. Pak Ote belum tuh. Oke, jadi begini. Saya sudah pernah mungkin menyampaikannya atau belum. Tapi kepada TNI, kita harusnya sudah membuat rencana kemungkinan terjadi kontingensi atau chaos. Ya, bisa chaos itu akibat konflik yang tidak bisa diselesaikan. Di mana? Di Papua, di Aceh, di Maluku, atau di berbagai daerah. Kemudian kampanye atau kontingensi menghadapi apa? Menghadapi bencana alam. Ya. Bencana alam atau akibat perang. Perang tapi bukan kita yang berperang, negara lain berperang. Itu nggak ada konsep sama sekali. Termasuk juga kemungkinan kontingensi yang diakibatkan oleh apa? Tindakan perorangan. Dampaknya itu melebar kayak nuklir gitu loh. Apakah kegiatan si Somad ini nggak bisa menyebabkan seperti itu? Oh bisa. Makanya selalu kita awali dari peranggapan, asumsi, kemungkinan terjadi chaos. Sama dengan pilkada, pemilu, pileg, ya 2024. Itu sekarang sudah harus disusun. Bagaimana kita menghadapi kemungkinan terjadinya krisis atau kontingensi lah. Bisa akibat perbuatan oleh alam atau juga bisa yang perbuatan akibat manusia. Dan salah satu ya bisa juga gara-gara perorangan. Jangan dikira tidak. Ya, jangan dikira tidak gara-gara perorangan gitu loh. Nah, sekarang setiap ada kegiatan ya kegiatan yang mencoba memperkecil mereka, pasti dia bilang, "Oh, ini musuhin agama Islam." Selalu itu yang di-frame sama kita kan? Oh, nggak suka nggak suka sama yang agama Islam, anti-Islam. Itu yang disampaikan mereka terus. Hati-hati loh ya. Jiwa semangat nasionalis ini lagi digrogoti sedikit demi sedikit. Tapi jangan sampai nanti sudah stadium 4, udah susah kalau udah stadium 4. Jawabannya pecah, perang, gitu aja lah. Iya kan? Kalau nggak Anda mati, kami mati. Itu aja jawabannya, udah nggak ada lagi. Nah, sekarang beginilah. Kita melihat ya, Singapura itu kan Lee Kuan Yew itu mengambil dari kitab Injil Matius. Ya, saya nggak tahu ayat berapa. Hai Bethlehem Efrata, walaupun engkau terkecil. Nah, itu tapi itulah.
Itu yang dia pakai Lee Kuan Yew. Jadi Singapura itu pun dia pakai itu sebenarnya. Walaupun Lee Kuan Yew bukan Kristen loh ya. Dia bukan Kristen, dia Buddhis itu. Ya. Tapi lihat, kenapa Lee Hsien Loong itu bisa menjadi Perdana Menteri menggantikan bapaknya. Dan memang diakui loh ya. Memang diakui. Ya, dan dia memang dipilih di fit and proper test. Sejak dia dari kecil, dari SMA sudah dipersiapkan. Nah, salah satu kelebihan Singapura ya di dalam menata negara, mereka masih melakukan apa namanya yang kalau di dalam kepemimpinan itu disebut great leadership. Bagaimana memikirkan next generation. Ya, bagaimana dia mengkader. Makanya di sana ada Presiden Club. Menteri-menteri seperti Perdana Menteri yang sudah tidak apalagi sudah tidak secara formal tidak melakukan tugasnya lagi, mereka disebut apa? Senior. Ya, menteri senior. Nah, di Indonesia nggak ada. Nah, di Indonesia itu saling berkelahi kok. Antara presiden pertama sampai sekarang urut-urut itu mereka ribut sendiri. Jadi sebenarnya susahnya di Indonesia ini ya, di samping kita mau menegakkan hukum, tapi contoh dan tauladan di antara pemimpin kita ini, elit-elit kita ini nggak bisa dijadikan contoh. Lihatlah sekarang, ya, begitu si Somad itu kemarin terjadi masalah, wah teriak-teriak Fadli John, teriak-teriak lagi satu lagi itu ada orang Batak itu si Daula itu. Ya kan minta penjelasan seperti dijelaskan ini kan mempermalukan. Jadi beginilah ya. Ini analisa saya, benar atau tidak, nanti kita lihat kenyataannya. Saya memperkirakan begini, mereka hancur sendiri oleh karena perbuatannya sendiri. Senjata bumerang gitu loh. Pernah tahu kan senjata bumerang itu yang terkenal di Australia itu? Begitu dia lemparkan semua kata-kata yang tidak jelas, akan menghantam dirinya sendiri. Saya kira nanti, si Somad ini, mungkin ke beberapa negara juga dia datang berkunjung akan ditolak itu. Kecuali negara-negara yang sudah melekat dengan dia kan, seperti Brunei umpamanya. Ya kan dia dapat titel doktor honoris causa dari sana ya. Ya kan yang begini-begini. Tapi coba mungkin kalau ke negara-negara yang anti terhadap mereka yang dengan suka-suka memprovokasi seperti ini, mungkin dia akan ditolak. Ya, dia akan ditolak. Malaysia pun mungkin akan ditolak nanti. Ketika Mahathir berkuasa, dia tuh mengawasi ya, setiap pendakwa yang ada di masjid itu harus diawasi itu. Nah sekarang kan kita tidak, bebas sebebas-bebasnya. Jadi sekarang apa yang harus kita pikirkan? What next? Ya, what next? Singapura udah pasti tuh, dia sudah sampai what if, jika terjadi. Harus seperti apa? Karena saya latihan sama mereka itu udah hampir sering ya. Mungkin mereka sekarang dulu yang saya ikut latihan dengan saya, mungkin sekarang sudah pada menduduki posisi-posisi elit di Singapura. Tapi ingatlah ya, Singapura itu memang dia untuk menjaga standarnya, dia harus ada benchmarking. Ya seperti yang disampaikan Ibu tadi kan, wah bagaimana kebersihan, bagaimana apa segala macam. Ya kan? Kenapa kalau di Singapura kita takut buang sampah? Sementara kalau kita hidup di Indonesia suka-suka kita. Saya pernah juga ke Nisulan. Nisulan itu apa? Zero pollution. Kita bawa oleh-oleh saja, cenderamata, itu yang dari kayu aja dicek. Kita bawa patung pamanya kan. Patung ke sana, itu dicek sama dia. Masuk karantina dulu. Karena mereka takut. Masalah keamanan itu prioritas. Makanya coba kalau ke New Zealand lah, itu kan dia bilang zero pollution. Bayangkan. Nah yang begini-begini kita nggak bisa. Karakter dan disiplin nasional ini belum terbentuk. Ya, belum terbentuk di anak bangsa ini. Karakternya suka berkelahi, suka menjelekkan, ya, suka mencaci maki orang lain gitu loh. Yang paling parah lagi kalau sudah ayat-ayat orang lain dimaki-maki. Ya kan? Tapi kalau mereka dimaki nggak terima. Inilah
Sekarang dihajar oleh negara lain, di mana dia tidak punya kedaulatan, barulah teriak-teriak. Hati-hati loh, itu waduh, itu Egy Sujana ngomongnya apa? Ini Singapura negara kecil aja bertikai. Oh, sekarang bukan masalah besar dan kecil. Tapi siapa yang cepat mengalahkan yang lambat, bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Keliru juga otaknya. Di mana dia sekolah itu? Israel itu kecil itu. Negara yang dihadapinya negara-negara besar, tapi dia cepat bertindak, responsif, bukan kayak kita spontanitas. Nah, inilah yang tidak jelas, ya, yang perlu kita pikirkan. Bagaimana sih supaya negara ini, ya, Negara Kesatuan Republik ini tetap utuh dan tetap tegak. Tapi yang penting utuhnya jati diri bangsa yang Pancasila ini. Ya, sesuai dengan amanat itu loh. Setia kepada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kembali lagi lah ke Undang-Undang Dasar 45. Murnikan lagi, terutama pembukaannya. Itu udah diracunin. Membuat kita ini udah nggak jelas. Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah di persimpangan jalan. Nggak tahu arah kemana mau kita jalan. Mau ke utara kek, mau ke selatan kek, mau ke barat kek, mau ke timur. Tapi kan harus pakai apa? Ada kompasnya dong. Nggak bisa pakai jarum jam. Ada kompas sebagai acuan. Kalau ke utara. Utaranya yang mana? Nah, itulah nanti akan kita bahas di dalam buku berikutnya ya. Buku kedua ini saya lagi nulis terusin, tapi belum selesai. Ya. Tapi kita yakinlah. Mungkin Hari Pahlawan nanti sudah bisa kita terbitkan. Itu aja komentar saya. Kalau ada yang mau ditanya silakan lah ya. Karena kita di amanat pembukaan itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah. Itu merupakan apa? Kepentingan keamanan nasional. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu merupakan apa? Kepentingan kesejahteraan nasional. Sementara yang kelima, ikut serta ya dalam ketertiban perdamaian dunia berdasarkan perdamaian dunia dan keadilan sosial, ya itu adalah kepentingan hubungan internasional. Jadi salah satu contoh dengan ditolaknya si UAS masuk ke Singapura, itu sudah ada, itu kepentingan hubungan internasional. Di mana salahnya Singapura? Nggak ada salahnya dia. Ya. Oke lah, itu mungkin agama karena kita membiarkan agama ini ya menggunakan ayat-ayatnya untuk merubah konstitusi. Satu. Ada pembiaran gitu loh. Ya, pembiaran tapi tanpa disadari ya. Sebenarnya mabuk agama ini membuat pelanggaran HAM. Ya. Membuat pelanggaran HAM. Apakah hak asasi kita tidak dilanggar oleh Somad? Nah, ini terjadi pembiaran. Padahal ada aturan main. Membiarkan terjadi pelanggaran HAM sama saja melanggar. Persis. Siapa yang membiarkan itu? Ya pemerintah lah. Kenapa dibiarkannya mabuk agama? Kenapa dibiarkannya terjadi mabuk agama? Nah, sementara ya kalau kita mau jujur, ya agama itu kan ciptaan manusia. Yang bilang agama itu ciptaan Tuhan siapa? Ya mungkin ada sebagian agama yang mengatakan, oh agama itu adalah ciptaan Tuhan. Bullshit. Sejak kapan Tuhan menciptakan agama? Kalau menurut keyakinan yang kita anut, nggak ada Tuhan menciptakan agama. Enggak ada. Tuhan menciptakan kerajaannya. Ya. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk memperluas kerajaannya, untuk mewujudkan kerajaan yang tidak kelihatan menjadi nyata. Mengembangkan budaya kerajaan Tuhan. Tapi manusia mengembangkan agama. Yang salah siapa? Mana pakemnya? Nah, kalau mereka mabuk agama, bukan mabuk agamanya, mabuk kekuasaan sebenarnya, tapi menggunakan agama. Mereka itu mabuk kekuasaan. Ya, dia ketakutan.
Ya, ketakutan kalau negara ini dipimpin oleh yang bukan mereka. Ya, yang tidak seiman sama mereka. Makanya ini dari awal sudah saya bilang apa? Sejak awal inilah sampah residu paradigma sebelum Indonesia merdeka. Karena ideologi itu tidak pernah mati. Itu teorinya katanya. Bahkan bisa berkembang. Kadang-kadang dia cuma redup. Tiba-tiba muncul lagi. Ya keinginan apa? Menjadikan negara khilafah ini kan sudah sejak dulu. Ya, menggunakan apa? Ya itu tadi, Piagam Jakarta. Karena mereka merasa benar bahwa Piagam Jakarta itulah yang dipersiapkan sebenarnya, yang akan dipidatokan oleh Bung Karno. Tetapi untunglah, ya, untung sebagian generasi pemuda kita tidak. Ya, tidak menggunakan itu. Makanya teks proklamasi yang diucapkan sama Bung Karno itu tulisan tangan dan masih ada coret-coretannya kan. Pakai logika lah, berapa lama mereka mempersiapkan badan persiapan usaha-usaha kemerdekaan itu, BPUPKI itu sama PPKI. Berapa lama mereka mempersiapkan itu? Ya, teks proklamasi itu harusnya tadinya Piagam Jakarta, tapi dibatalkan. Nah, yang begini-begini ini kan itu keinginan mereka tetap tidak bisa dibendung, kecuali kalau negara ini pecah. Mereka pengen dibuktikan bahwa negara ini pecah nantinya. Ya, tapi penyesalan kan selalu datangnya terlambat, tidak pernah duluan. Tapi silakan aja lah kalau mereka mabuk agama. Karena apa? Gimana nggak mabuk? Orang dijejelin terus ke mulutnya. Seperti Ustaz Sobat lah. Sekolahnya mulai dari SD lihat aja. Sampai dia dapat titel profesor itu di mana? Hanya di situ aja kan, di kerangkeng itu dia. Pernah dia belajar militer? Ya mungkin militernya jihad. Pernah dia belajar strategi? Ya nggak punya. Itulah makanya saya bilang, negara ini nggak punya strategi keamanan nasional. Ya oke, kapan kita mau bicarakan strategi keamanan nasional? Nanti kita bicarakan. Tidak punya. Satu-satunya negara di ASEAN ini yang nggak punya strategi keamanan nasional. Cari di Google, ada nggak? Kalau ada di Google Bu Linda, besok pagi Bu Linda bawa gergaji kepala saya. Saya berani ngomong karena saya ada fakta. Cari, ada nggak strategi keamanan nasional? Tapi jangan tanya Singapura. Mau saya buka, kita buka besok. Ya, National Security Act ada dia. Ya. Punya dia, kita nggak punya. Makanya pada mabuk semua. Mabuk bukan mabuk agama aja. Banyak mabuk di negara ini. Mabuk koruptor. Makanya krisis kita semua kan. Jadi kita bilang mabuk agama, mabuk agama. Bukan sebenarnya. Mereka bukan mabuk agama sebenarnya. Mereka menggunakan agama untuk merebut kekuasaan. Itu. Nah, sementara ya kebetulan yang minoritas ya kan tidak berkeinginan. Kan mereka yang mengucapkan. Mengapa kami mayoritas kok tidak berkuasa? Kenapa kok minoritas yang menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, kekayaan semua? Kok mereka yang menikmati, kok kami masih miskin terus? Ya, kalau Bu Linda mungkin ada maboknya ya, kebanyakan mabok, kebanyakan minum, tidur. Menjadi bodoh. Ya kan? Menjadi bodoh. Mahathir aja sadar kok. Mahathir aja sadar. Kalau kita menghafal terus lama-lama kita jadi bego kan. Sementara orang sudah di luar hafalan. Jadi kalau tadi tanya mabuk agama, ya karena memang dia sudah dijejelin dari sejak kecil. Pak, tapi nanya lagi ya Pak. Apa dampak yang paling mengerikan bagi negeri ini? Ya pecah. Saling bunuh. Ya, karena kalau saya bilang bukan mabuk agama ya, fanatik agama. Itu yang berbahaya. Kalau fanatik ibadah, oh nggak apa-apa, silakan lah. Mau nongging 10 kali kan sehari berdoa, silakan.
Tapi kalau sudah fanatik agama, dia Ya. hanya merasa agama kami yang paling benar. Agama kami yang bertuhan. Yang lainnya tidak. Setan, berhala, kan gitu. Nah, yang begini-begini, saya bukan apa ya. Nanti kalau kita buka kitab suci mereka, kita kan nggak enak. Nanti dikira kita menista agama lagi. Ngapain biar mereka aja saling menyalahkan. Kemarin masalah Ustadz Somad ini kan di TV One itu rame tuh, Egy Sujana, udah itu si Anwar Abbas, ada satu lagi siapa itu? Ya. Ya, yang membela Singapura, yang dua ngecam-ngecam Singapura. Ya, Ya, tapi yang beginilah. Jadi kalau dibilang mabuk agama, kita udah terjebak juga. Kalau mabuk agama dia nggak sadar dong. Yang namanya orang mabuk nggak sadar. Makanya hati-hati juga kita membuat terminologi. Bukan, mereka menggunakan agama untuk merebut kekuasaan. Kami mayoritas kok kami tidak bisa berkuasa. Oh, dia nggak ngerti paradigma. Nggak ngerti paradigma. You mau berkuasa di Tanah Batak? Tunggu dulu. You mau berkuasa di Papua? Tunggu dulu. Ya, tapi itulah. Kalau menurut saya istilah mabuk agama itu ya kurang tepat sih ya, tapi boleh aja lah kalau sebagai halusinasi ya. Tetapi bukan mabuk. Mereka sadar kok. Mereka sadar. Sadar, sesadar-sadarnya mereka. Kami harus berkuasa, itu aja. Kamu nggak boleh. Itu. Oke, Pak. Nah, kalau nggak sadar mana mungkin. Kalau mabuk dia, ya ketiduran. Ini nggak tidur mereka. Mereka itu tidak pernah tidur. Ya, terus dia membuat konsep dengan segala macam cara. Sudah takiyah, ya, terus juga ini doktrin takiyah itu bisa nggak dipakai, kan begitu terus. Nah, hati-hati kita. Jadi kita bilang dia mabuk agama. Oh, kalau mabuk agama kan berarti nggak sadarkan diri dong orang mabuk. Kecuali pendekar mabuk ya. Lain lagi kalau jurus mabuk pendekar, lain lagi tuh. Ya. Yang berikutnya itu tentang pemerintah yang pertanyaan saya yang kedua itu gimana, Pak? Iya, tindakan pemerintah apa? Bagaimana dia mau bertindak? Dalam hal ini, ya, ini kan how bisa to act. Ya, sekarang kan how to act. Tetapi kan sebelum how to act ada how to think. How to think dia menggunakan apa? Satu, di negara ini nggak punya yang namanya doktrin keamanan nasional. Harusnya doktrin keamanan nasional itu ajaran. Bagaimana kita menyusun keamanan nasional. Loh, kasus si UAS ini sama dengan keamanan nasional tidak? Keamanan nasional ini. Ini masalah keamanan nasional. Masalah kesejahteraan nasional. Masalah kepentingan hubungan internasional. Jangan dikira tidak. Tetapi mana konsepnya? Halo? Coba sekarang ya, contoh. Satu orang aja orang Amerika di Papua meninggal. Itu pasti datang dari FBI. CIA. Ke Papua. Ngecek. Turun mereka. Karena di konstitusi udah jelas. Melindungi segenap bangsa Amerika. To protect. Australia juga sama. Lihat. Di konstitusinya mereka. Apa coba? Jadi tidak ada tindakan how to act, ya. Tetapi sebelum how to act, how to think-nya mana? Kemudian how to think, dia dapat dari mana? Apa kompasnya? Apa kompasnya? Terus kalau saya ini how to think-nya, bagaimana how to act? Harus dilindungi dong. Supaya tentara itu bisa bertindak. Undang-undangnya mana? Mana undang-undang keamanan nasional? Nggak ada. Itu makanya kalau kita berpikir seperti negara-negara modern, negara-negara maju. Oh, tunggu dulu. Lihat Putin. Lihat Putin. Itu kan masalah keamanan nasional. Yang terjadi di Ukraina itu. Nggak peduli dia. Dan itu dimaklumi juga sama negara-negara NATO. Kalau dia jadi Rusia pun dia akan bertindak seperti itu kan. Hati-hati. Oke, Pak, terima kasih, Pak Tobing. Oke, jadi tidak punya strategi keamanan nasional sebagai cara untuk bertindak. Nggak punya. Nggak punya.
Oke, Oke. itu tadi contoh ya. Ya, thank you, Pak. Melindungi Next. segenap bangsa Indonesia dari fanatik beragama. Ada nggak konsepnya mana? Melindungi segenap bangsa Indonesia menjadi korban akibat fanatik agama. Saya baru mau Itu- ngomong itu. Itu target. Caranya mana? How to act-nya mana? Kemudian sarana dan prasarana kekuatannya mana? Apa sarana kekuatan? TNI, polisi, institusi negara lainnya, institusi pemerintahan lainnya. Mana? Prasarananya mana coba? Apa prasarananya? Fasilitas yang harus dimiliki untuk mengatasi seperti ini. Mereka punya. Sementara kita tidak. Jadi how to think-nya dulu. Baru how to act. Itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Korban dari fanatik beragama. Bukan mabuk agama. Fanatik. Nah, itu yang jadi bunuh-bunuhan. Tapi bagaimana bangsa Indonesia dicerdaskan? Bagaimana mencerdaskan bangsa Indonesia? Supaya apa? Fanatik beribadah. Supaya negara ini penuh berkat. Silakan masing-masing agama, kepercayaan, beribadah. Mau seperti apa ibadahnya. Tapi jangan mengatakan agama lain jelek. Agamaku yang paling benar. Inilah yang namanya fanatik agama. Ya, agama itu fungsinya untuk mengontrol diri sendiri. Apakah saya sudah berbuat baik? Bukan mengontrol agama lain. Bukan mengontrol yang lain-lain. Konstitusi diatur, musik haram. Loh kalau gitu Rhoma Irama juga haram dong. Nyanyi-nyanyi dia, dangdutan. Ya belum lagi sama Albar. Mereka muslim nggak? Muslim. Kenapa kok satu bilang haram, satu bilang kok dia malah melakukan? Jadi paradok. Kita ini paradok sebenarnya. Ya, makanya kita harus berpikir terbalik lah. Fanatik beragama atau fanatik beribadah. Agama itu fungsinya apa? Untuk mengontrol kita. Ya sesuai dengan ajaran. Tapi mereka bukan dikontrol lagi. Malah mengontrol agama. Wah ini bahayalah. Yang negara ini terdiri sekian banyak suku. Ya agama paling banyak, kepercayaan paling banyak di dunia. Ya Indonesia. So what? Di Singapura mungkin kalau aliran kepercayaan mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Kalau di Indonesia ratusan nih. Ratusan. Ya. Oke, Coba Pak. tanya Pak Monang naik pos-pos itu. Ketua, kalau ibarat dia seperti Eporus. Datang ke rumahnya ke Bali G sana. Dia aliran kepercayaan. Ya, dia aliran kepercayaan. Bingung kita pun juga kalau dengan komentar dia. Tapi dia berdasarkan fakta kan. Nah ini tayangan Pak Mahathir Muhammad ini. Coba lihat aja. Dia kan terkait dengan masalah agama. Ini udah lama kalau nggak salah disampaikan beliau. Ya, ya. Ya, udah lama. Jadi kita ini kok masih terjebak terus. Terjebak terus. Oke, Pak. Kasihan sebenarnya lihat nasib anak bangsa ini. Semakin hari bukan semakin cerdas. Semakin hari semakin bodoh. Semakin hari semakin tidak sejahtera. Apalagi tantangan ke depan ini. Aduh, sudah massive employment. Pengangguran besar-besaran secara massal. Coba ini kira-kira 2024 sampai 2030 nanti seperti apa ini? Dengan masuknya teknologi, robot dan sebagainya. Ya, kita khawatir lah lihat bangsa ini. Ya katanya Mungkin memang saatnya bubar kali Pak Jenderal. Ya memang, saya kira pasti itu. Jadi tugas kita satu Pak Paul. Bukan dibubarkan orang tapi bubar jalan sendiri aja gitu loh. Nah iya pasti itu nanti. Tidak ada yang pasti ya. Yang pasti itu Ya, tidak pasti. tidak ada yang tidak berubah. Semuanya berubah. Oh, iya. Kecuali perubahan itu sendiri toh. Iya. Jadi susah. Kita mau bilang tidak terjadi pecah. Itu kan maunya kita. Kalau maunya Tuhan. Maunya Tuhan. Makanya nanti jangan dibawa-bawa Tuhan di sini. Mereka itu kan membawa-bawa Tuhannya mereka. Silahkan aja. Kita lihat nanti. Jadi inilah hati-hati ya. Karena udah dicekokin. Jadi dia fanatik sekali. Semua orang salah. Dia yang paling benar. Wah repot kalau urusan begini. Dan dia mana mau mendengar tuh. Si Ustaz Somad itu mau mendengar. Udah beku. Gak bisa lagi. Dia udah beku. Mencairkan dia apa? Bakar. Itu aja. Nggak bisa. Tembak mati baru bisa cair itu. Nah, itu makanya.
Kalau tembak mati kan apa? Kalau dibakar kan hilang semua dia sama. Kalau tembak mati jasadnya masih ada. Kalau dibakar mah udah enggak jadi debu beneran. Itu aja lah ya. Jadi itu Bu Linda. Ya, Pak. How to Ya, think-nya mana? How to think-nya nggak ada, bagaimana how to act? Yang terjadi spontanitas, bukan respon. Kalau kita berpikir how to think-nya sudah tahu kita, kalau kita berpikir how to think kan berarti ada ajaran yang saya pakai. Ajaran yang mana? Mau pakai Al-Quran, mau pakai Alkitab, mau pakai apa? Kita bicara keamanan nasional. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara agama. Atau itu. Ya semua kita kalau mau jujur sebenarnya negara kita ini sekuler. Ya kan? Karena ada konstitusi, bukan kitab suci sebagai konstitusinya. Berbeda dengan Arab Saudi. Arab Saudi konstitusinya ya kitab Al-Qur'annya itu kan sama hadisnya. Itu pun dirubah-rubah sekarang kan. Sudah berubah. Karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak adjustable, tidak kenyal sama perkembangan zaman, selesailah. Selesai. Jadi itu aja yang bisa saya jawab Bu Linda. How to think-nya nggak ada. Kumpulkan para elit itu. Beta, Ya, silakan. para elit itu ngerti nggak dia menata keamanan nasional? Oke, thank you Pak. Thank you. Masyarakat non-khilafah harus bersikap dan bertindak. Mungkin itu Pak Tobing. Baik. Sekarang acuannya apa dulu? Pedomannya apa dulu? Kalau pedomannya Bible, ya, kalau pedomannya Bible, saya kemarin ada di Zoom Family Kingdom, ya. Ya, saya bilang acuannya apa? Ya, acuannya Bible. Terus apa? Bagaimana mempercepat datangnya Tuhan Yesus? Itu aja. Udah Apa nggak bisa artinya kita lagi. vakum aja, Pak? Apa aja? Bukan. Artinya kita vakum aja. Enggak. Jadi bagaimana kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus? Nah, artinya apa? Maknanya apa? Baca di Matius. Saya lupa lagi. Kalau ayat-ayat saya lupa. Tapi isinya apa? Bagaimana kita ya mempercepat semua bangsa, ya, bangsa. Bagaimana mempercepat supaya semua bangsa itu menjadikan Bible sebagai saksi. Ya kan? Maka hari kesudahan itu tiba. Nah, kalau hari kesudahan itu tiba, akhir zaman datang, barulah pengadilan murni. Sekarang kita mau mengadili gimana? Sekarang contoh ya. Kita mau mengambil keputusan. Habisin khilafah, umpamanya. Ini kan, ini kita mau mengambil kita. How to think-nya. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa menghabisin khilafah. Oke. Cara satu-satunya kalau di negara kesatuan paradigmanya bagaimana kita mengembangkan, menumbuh kembangkan rasa nasionalisme itu. Tapi bukan rasa nasionalisme yang sempit ya. Jangan nasionalisme yang dimanipulasi. Saya khawatir Partai Nasional ini ngomongnya Partai Nasional. Tapi dia memanipulasi nasional seperti Hitler dulu lah. Hitler itu bukan kepemimpinan apa, dia memanipulasi. Ya, memanipulasi apa? Hitler itu raja bukan kan dari seorang kopral. Tapi dia memanipulasi demokrasi yang dia dapat dari apa? Belajar dia dari Romawi, belajar dia dari yang melahirkan demokrasi, Yunani. Kerajaan Romawi juga hancur kan karena mengikuti demokrasi. Nah sekarang mau kita gunakan apa di Indonesia ini kalau tidak Pancasila? Kita mau tanya dulu. Karena alat pemersatunya itu. Nah jadi caranya bagaimana menumbuh kembangkan? Menumbuh kembangkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Hati-hati kata yang begini-begini kita nggak sadar ini. Sekarang siapa yang mau mengembangkan itu? Coba lihat kasus ya. Ini Kemendikbud ini kemana otaknya juga? Itu ada kurikulum pendidikan di SD itu? Mengajarkan apa? Pancasila itu togut, apa segala macam. Coba, gimana? Coba.
Nah, yang diajarkan apa? Bagaimana khilafah berkembang kan? Tapi kita kan sekarang gini ya, terobosan yang paling terobosan, the breakthrough, itu hanya melalui pendidikan dan pelatihan. Karena dia dicekokin dari kecil sudah salah semua. Ya, dianggap benar sama anak-anak itu. Udah nggak bisa kita merubah. Sekarang ya, merubah anak-anak yang berumur 15 tahun ke atas saja udah susah. Tapi kalau dari kecil, dia pasti mau nurut. Saya kasih contoh di rumah saya, si kecil saya ini. Tugasmu besok nak ya, pagi-pagi kau buka horden. Supaya cahaya masuk. Lampu matiin. Dia laksanakan itu. Dari kecil. Tapi kalau yang udah gede, bisa nggak? Nggak bisa. Itu psikologi pendidikan juga. Coba pelajari. Umur berapa anak-anak ini masih mau patuh? Nah, mereka dari kecil sudah didoktrin seperti itu. Bukan didoktrin ya, diindoktrinasi. Tolong bedakan doktrin sama indoktrinasi. Bedakan, beda. Nah, yang begini-begini, how to think-nya aja kita nggak punya, bagaimana how to act? Kemudian setelah itu yang saya bilang, bahwa sekarang, bahwa kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional, berkarakter nasional itu apa? Pancasila. Ya. Pancasila sebagai acuan dia. Kemudian setia kepada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini merupakan apa? Kebutuhan kritis. Ya. Karena kita menghadapi kebuntuan kritis yang kita hadapi sekarang ini kebuntuan. Kita mau buat apa aja serba salah. Nggak ada yang benar di mata mereka. Nah, pemerintah ini pun tidak berani bertindak. Kenapa? Karena pemerintah ini aja nggak firm, nggak solid. Karena dari kabinetnya kabinet pelangi kan. Lebih parah lagi kabinet pelangi. Itu yang bercokol di situ aja orang-orang nggak jelas semua. Ya kan? Terus mau bagaimana? How to think-nya. Sekarang bicara how to think. Di mana kita dapat? How to think itu kita peroleh melalui pendidikan. How to act kita dapat melalui pelatihan. Loh, sekarang gini aja, ini tadi malam kalau nggak salah, tadi malam atau kemarin malam kita bicara tentang CBRN itu. Sudah siap nggak kita? Mana ada anak-anak diajari bagaimana kalau terjadi perang nuklir? Pengetahuan aja yang nggak diajarin. Terus bagaimana pelatihannya juga enggak. Pendidikan dan pelatihan adalah dua bidang yang berbeda. Tapi saling terkait. Pendidikan transfer ilmu atau pengetahuan, sementara pelatihan transfer skill, keahlian. Gimana coba? Menghadapi virus saja kemarin, coba serangan virus, terus mana pengetahuan yang kita dapatin? Virus itu apa? Kemudian bagaimana virus itu bisa terjadi? Siapa yang membuat virus? Mengapa virus itu diciptakan? Siapa yang menciptakan? Apa dampak dari virus ini? Nggak ada. Bagaimana virus ini bisa membunuh manusia? Tapi kan harus ada counter attack-nya. Apa pengetahuan kita tentang obat-obat untuk mengatasi virus? Kita hidup ini sekarang jadi apa? Gelombang eksperimen. Coba-coba. Ya kan saya jujur saya bilang, saya nggak mau divaksin. Tapi saya mencari, ini virus ini apa? Apa penyebabnya? Ya, kemudian apa yang bisa membunuh dia? Ya tanya aja Pak Putih lah. Ya kan? Saya darah kental. Kemarin mereka juga yang udah divaksin-vaksin tuh gimana disedot semua itu. Pakai lintah. Lintah. Tapi bukan lintah darat. Lintah yang dari air. Beda lagi lintah. Banyak macam. Nah, kita mencoba itu semua kok. Kita mencoba semua. Ya. Saya coba juga. Jalan-jalan ke mall. Nggak pakai masker. Nggak kena juga. Tapi saya nggak naib ya. Artinya saya sombong nggak. Tetapi saya berusaha. Apa yang bisa saya usahakan bahwa imun saya itu lebih kuat daripada mereka kan begitu. Saya kena COVID, kena 3 hari saya isolasi 3 hari selesai.
Anak-anak saya bukan 3 hari deh. Anak-anak saya 3 hari. Saya 6 hari. Pak Pute yang udah divaksin 14 hari dia di kamar saya itu. Di atas. Ini mana yang benar? Nah sekarang itu tadi kan makanya saya bilang how to think-nya. Baru kita how to act. Lah kita enggak. Sudah kita how to act. Kita ada butuh lagi. Yang namanya kebutuhan kritis apa lagi? Apa sarana kekuatan kita? Sementara sekarang ya, mahasiswa saja 39%. Ini hasil survei ya. 39% sudah terpapar radikal. Terus bagaimana? Radikal itu benar. Ya, kita ready memperjuangkan. Tapi radikalisme, ini ada radikalisme ideologi, radikalisme apa lagi? Radikalisme religius, radikalisme narkotis, radikalisme teroris, macam-macam radikal itu. Dia mungkin tidak, dia orang religius, tapi dia berpikirnya sudah teroris. Cara-cara teroris. Ya itu tadi, kita mau bilang apa? Nah, yang begini-gini ya, jadi how to think-nya itu loh. Sama dengan kepemimpinan negarawan ini. Bagaimana dia menata negara. Kemarin kan saya bilang, dia punya karakter, dia nggak punya kompetensi, nggak bisa menata negara ini. Ketika kita ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dia harus bisa menata. Menata apa? Tata ruang keamanan, tata ruang pertahanan. Ketika Anda ingin memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus ada bagaimana menata kesejahteraan, bagaimana menata kecerdasan. Contoh, apakah semua orang bisa? Nggak bisa kan? Kemudian satu lagi, karena kita negara ini tidak cuma satu-satunya negara Indonesia yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa lagi dependence, nggak bisa. Tapi terjadi interdependence. Artinya apa? Kelemahan kita bisa dibantu oleh, ya kekurangan kita dibantu oleh negara lain. Saling ketergantungan, sudah nggak bisa lagi. Lah bagaimana kita menata kepentingan hubungan internasional? Hubungan, contoh kita di kawasan ASEAN regional. Bagaimana kita menata keamanan kita? Bagaimana kita menata pertahanan kita? Bagaimana kita menata kesejahteraan? Bagaimana menata kecerdasan? Kenapa orang Singapura lebih cerdas? Kenapa mereka lebih cerdas? Kenapa orang Indonesia banyak sekolah ke sana? Setelah sekolah ke sana, mereka dipekerjakan. Dipekerjakan di mana? Di seluruh dunia. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Singapura. Lihat bagaimana dia menarik orang-orang pintar. Dia datang ke sekolah-sekolah. Ya siapa yang terbaik di sini? Mau nggak dapat beasiswa? Justru kita mana? How to think-nya aja nggak ada. Bagaimana how to act-nya? Hati-hati loh. Yang begini-begini ini kita nggak ngerti. Kalau kita paham, ya, sehingga apa? Kita bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Contoh ini sekarang. Katanya virus COVID-19 sudah melemah. Muncul lagi virus baru. Yang namanya katanya virus hepatitis. Namanya saya lupa, pakai Adorenis 44. Ini kan membuat kita, sudah kita kan berpikir how to think-nya, bagaimana how to act-nya. Saya bilang anak-anak saya, kalau kita makan ke restoran, bawa sendok sendiri dari rumah. Sampai begitu, kalau perlu bawa gelas sendiri. Akibatnya kita udah ketakutan semua kan ini. Tapi bukan ketakutan, kita bagaimana menghadapi, karena memang ini tantangan, ini ancaman. Jadi masalah tidak pernah akan selesai. Makanya bangsa ini mau dibawa kemana? Karena kita tidak satu kesatuan. Saya beritahu ya, tidak satu kesatuan dalam visi, dalam misi, ya, dalam pengetahuan, dalam skill. Kita nggak satu visi. Menteri-menteri kita tuh lihatlah sekarang. Lihat sekarang, mereka satu visi. Apa visinya? Nggak ngerti kok saya lihat bagaimana membuat visi. Nggak ngerti.
Oke lah, saya kira itu ya, how to think-nya nggak ada, bagaimana how to act-nya. Tapi untuk bertindak itu, kita memerlukan kebutuhan kritisnya apa? Salah satu leadership. Leadership itu ya karakter itu sama kompetensi. Ya, sehingga apa yang kita pikirkan, how to think-nya, bagaimana how to take-nya itu bisa, how to act-nya itu bisa berjalan. Ya, how to act itu the way, itulah. The way of life bangsa Indonesia, ya Pancasila. Nah, sekarang pengambilan keputusan itu sudahkah berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Prinsip-prinsip yang ada di Pancasila. Ya seperti tadi, kok keputusannya ya Waloni 6 bulan, kok untuk kece 10 tahun. Karena pengambilan keputusan tidak berdasarkan Pancasila, tapi berdasarkan apa? Kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan kekuasaan. Kekuasaan apa? Yang berdasarkan agama. Makanya saya nggak mau komentar masalah agama di sinilah, biar mereka carut marut sendiri situ. Kita bicara wawasan kebangsaan aja. Oke lah, itu yang mungkin bisa saya jawab, Pak Beta Maluku. Thank you Pak Iya. Tobing.